Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 25. Mari kita dengarkan. Perikop Yesus Kristus patut penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu musnah, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, menjadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh yang boleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan dan datanglah padanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan hormat di hadirat Allah, dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus kenal pada Allah. Sebab tertulis dalam kitab suci, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang dipilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang jelas. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari keperingatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudaraku yang kasih, aku mengasihi kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging, yang berjuang melawan jiwa, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan berbuat yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang baik. Tunduklah karena Allah pada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang yang berbaik. Sebab inilah karena Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membongkar jika orang yang bodoh. Itulah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyebut dan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Pada penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan pengamal, tapi juga yang bengis, sebab mereka adalah kasih karunia. Jika seorang kena sadar akan kehendak Allah dan menanggung penderitaan, tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu buat dosa? Tapi jika kamu buat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu ikuti jejaknya. Dan ia tidak berbuat dosa dan tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena biru-birunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan peliharaan jiwamu. Kasih ya Allah, kasih Bapa, kasih Tuhan. Aku terbalik Tuhan, pujian amarahmu, takut Tuhan, kasih dan